Ya, teman-teman di Blockers, saya tuh masih bersama dengan teman-teman siswa yang saya anggap berhasil menuju ke tingkat pendidikan yang lanjut gitu. Kalau kemarin kita sudah dengan satu siswa putri, sekarang saya dengan satu siswa putra yang juga keterima di Universitas Negeri Pilihan terkemuka di Yogyakarta dan lewat jalur yang berbeda. Kalau kemarin keterima dengan lewat SNMPTN, nah kalau sekarang itu lewat SBMPTN, jadi agak berbeda. Kalau dari yang SNMPTN itu berdasarkan nilai raport dan berbagai hal, kalau ini memang berdasarkan ujian yang dilakukan. Senang mas katanya? Senang banget. Sesuai dengan keinginan? Sesuai dengan keinginan, karena kebetulan ini yang saya masuk sekarang ini pilihan pertama. Oh, pilihan pertamanya fakultas teknik? Iya, pilihan pertama saya, cita-cita saya dari kecil, terus senang banget rasanya bisa selangkah lebih dekat dengan cita-cita. Oh gitu ya? Teknik apa? Teknik elektro. Oh, teknik elektro. Oke. Tapi untuk memang dari kecil sudah bercita-cita mau masuk teknik elektro gitu ya? Dari kecil itu saya sudah tahu ya kalau saya itu kemampuan saya yang paling menonjol itu kemampuan berhitung. Dari teman-teman di sekitar saya itu saya yang paling bisa gitu. Untuk berhitung ya, kayak matematis gitu ya? Iya, jadi untuk kuliah saya sudah dianjurkan kamu masuk teknik terus setelah SMA saya sudah berbekal saya mau masuk teknik, tapi nggak tahu teknik apa kan banyak kan, teknik mesin, teknik sipil, teknik yang lain terus untuk melihat kedepannya itu kayaknya teknik mesin cocok karena saya ya memang suka sama bidang itu. Nah, tapi dianalisis lebih lanjut lagi, kalau saya kuliah 3 tahun 4 tahun di masa depan besok itu mungkin teknik mesin itu enggak sebanyak sekarang ya, karena sekarang sudah mulai banyak kayak digital gitu. Nah saya mulai mikir, yakin deh ya teknik mesin apa ganti teknik elektro, atau malah mungkin malah saya mau masuk ke LINS, elektronika instrumentasi. Oh gitu. Ya itu. Terus akhirnya saya pilihan pertamanya teknik elektro, pilihan keduanya LINS. Oh gitu. Malah yang keterima ya? Yang elektro. Oh. Namanya siapa mas? Mas Satria. Satria siapa? Satria Panjaitan. Satria siapa? Satria Haji. Oh Satria Haji. Tinggal di mana mas? Di Besi. Oh di Besi sana, Jalan Kaliurang ya? Iya. Oke. Ini mas, jadi kan pernah nyoba masuk SNMPTN nggak? Pernah, saya dulu masuk SNMPTN yang pertama. Iya, saya dulu eligible SNMPTN. Terus ini yang lucunya gini, teman-teman saya itu karena dia kan merasa nggak yakin mau TBK ya, jadi mereka itu pada saya takut TBK terus jadinya mereka itu SNMPTN itu mereka manfaatkan secara maksimal. Mereka bukan mengincar cita-cita tapi mengincar kuliah. Oh gitu, oh beda ya? Iya, jadi beda sama saya, mereka tuh mengincar kuliahnya itu, bukan mengincar cita-cita mereka itu. Terus banyak yang belok, banyak yang pengen masuknya sini karena dia takut TBK, jadi dia masuknya sini gitu. Oh jadi SNMPTN itu karena dia tidak agak ketakutan untuk ikut ujian tulis itu ya? Nah, ada yang seperti itu. Karena kan kalau SNMPTN itu yang menurut saya ya faktor paling berpengaruh itu pertama sekolah, kedua kuliahnya itu. Jadi di setiap kuliah itu ada bebannya masing-masing. Kayak kalau di UGM gitu, masuk SNMPTN di UGM itu jauh lebih susah daripada masuk di UNY. Oh gitu. Masuk di kedokteran itu jauh lebih susah dari masuk di pertanian. Oh, dalam standar SNMPTN. Iya, betul. Dan jadi banyak yang mereka yang harusnya masuk ke kedokteran, jadinya belok ke gitu. Oh, belok ke situ. Karena mengejar pokoknya masuk gitu ya. Sesuai dengan cita-citanya dia. Iya, betul. Jadinya mereka takut. Terus saya di situ saya prihatin, tapi saya juga mulai bimbang juga. Saya juga takut UTBK ini gimana ya, terus diyakinkan sama bapak saya, dan kamu itu yakin aja. SNMPTN itu bukan satu-satunya tiket menuju perguruan tinggi. SNMPTN itu cuma bonus. Daftarkan saja teknik elektro. Oh gitu. Kalau keterima, alhamdulillah. Kalau nggak keterima ya belajar buat UTBK. Saya waktu itu belum keterima teknik elektro. SNMPTN-nya itu ya? Iya. Teman-teman saya sudah pada keterima, tapi ya. Oke. Nah terus jenengan ikut SBMPTN. Nah kemudian SBMPTN kan dalam bayangan jenengan apa mas? Bayangan gimana?
misalnya kan, oh saya mau daftar lewat SBMPTN, berarti kan harus ada yang dipersiapkan. Iya. Nah, yang dipersiapkan itu apa, Mas? Yang saya persiapkan itu pertama ya belajar ya. Yang kedua itu yang saya ditekankan selalu sama ibu, itu selalu prihatin. Selalu jangan merasa bisa. Selalu apa ya, banyak-banyak berdoa. Terus yang ketiga yang ditekankan sama kakak saya itu dibatasi hak kamu sekarang. Misalnya apa yang bikin aku senang sekarang itu dibatasi gitu loh. Dikurangi. Kayak saya kemarin itu suka banget main game itu dikurangi. Suka banget main dikurangi. Suka banget pacaran dikurangi juga. Terus itu biar besok ada jalur langitnya itu lah. Itu kan, ini kan Mas Satria itu kan melihat bahwa ketika berhadapan dengan SBMPTN itu kan berhadapan dengan jelas ujian, maksudnya ujian mengerjakan soal, iya toh Mas. Kemudian ketika akan apa persiapan dalam menghadapi ujian di samping belajar, ikut apa bersama bimbel nggak atau apa? Oh ya, bimbel jangan sampai bolos lah. Bimbel itu harus diikuti terus, tryout semuanya diikuti, tryout gratis itu diikuti semua gitu. Ya inilah kalau ada kesempatan diikutin, ada tryout gratis diikutin, yang berbayar juga diikutin juga. Itu merasa nggak ada gunanya ikut-ikut? Merasa. Karena setiap saya ikut tryout itu, apalagi tryout di SSC ini ya, itu setiap kali selesai tryout itu selalu dibahas soalnya. Jadi saya nggak bisa nggak di tryout, setelah itu kan dibahas, saya jadi bisa. Terus di tryout selanjutnya ada soal kayak gitu, saya bisa garap jadinya, jadi bisa mengerjakan. Jadi berguna banget tryout itu. Terus kayak melihat video di YouTube itu yang pembahasan soal. Itu dilihatin semua. Nah, ketika mengerjakan soal itu ada nggak, maksud saya begini, ini juga pernah aku kerjain di tryout gitu, itu seperti itu atau asing semuanya? Oh ada kok yang keluar sama seperti, bukan sama persis ya, tapi modelnya sama gitu ya. Modelnya sama, ada beberapa tapi nggak semua. Jadi kayak yang saya lakuin tryout semua tryout yang saya lakuin itu kayak jadi ada gunanya gitu. Menyesal gitu. Jadi bukan kaget dengan soal yang seperti baru melihat gitu, udah enggak ya? Bukan. Walaupun ada sih, tapi memang ada beberapa yang sama kayak gitu. Ini kan ke teknik tuh Mas. Kemudian model-model soalnya apa sih yang agak di model teknik? Katanya ada bukan menghitung tapi menganalisis ya Mas. Gimana? Oh, itu. Kalau fisika gitu ya. Fisika itu, jadi kalau mengerjakan fisika satu soalnya itu seperti ada 3 step gitu. Yang pertama membaca, menganalisis, terus baru mulai mengerjakan. Jadi kayak harus mikir 3 kali setiap satu soal. Oh gitu ya? Ya dengan waktu yang terbatas, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oh gitu. Ya terus gini Mas, kalau kebanyakan gitu Mas Satria kan melihat ya teman-teman SMA itu dalam mempersiapkan mau kemana, dalam persiapan mau melanjutkan sekolah gitu. Sebetulnya teman-teman itu harusnya memiliki semacam apa ya, pedoman atau anggapan apa Mas, agar bisa seperti maksud saya gitu loh. Kalau misalnya nih aku mau ke fakultas teknik nih gitu loh, dia harus mempersiapkan sejak kapan itu Mas, seperti Mas Satria gitu? Saya itu mempersiapkan mulai dari SMP ya Mas. Oh mulai dari SMP? Iya. Jadi mulai dari SMP sudah mulai mempersiapkan? Iya. Saya itu dulu SMP itu. SMP mana? SMP 2 Maghrib. Maghrib, oh sana ya. Jadi saya itu SMP itu mulai bimbel dari kelas 1. Itu saya les privat karena saya bercita-cita mau masuk di SMA favorit, SMA 1 atau SMA 3 lah. Terus ya bimbel terus 3 tahun itu, tryout diikuti semua. Terus saya alhamdulillah SMP name-nya bagus ya. Mau masuk SMA itu mau daftar SMA 1, SMA 3 sudah senang itu, name-nya bagus. Tapi ternyata ada zonasi itu loh Pak. Jadi nggak bisa. Terus juga kuotanya dulu tuh, kalau sekarang saya lihat PPDB itu kuota jalur prestasi itu bisa sampai 50-an ya. Kalau dulu itu cuma 8 orang Pak yang bisa prestasi itu. Sehingga akhirnya saya di SMA 4. SMA 4 Jogja ya? Iya. Oh yang di Jalan Magelang itu ya. Terus di samping itu juga masih tetap nggak berubah itu. Maksud saya cita-citanya juga tidak berubah, maksudnya nggak tetap gitu ya? Iya tetap. Terus itu mengikuti terus. Kemudian ketika SMA itu ada pilihan IPA IPS. Akhirnya
Ya tetap IPA. IPA gitu ya, tetap konsisten di IPA. situ ya. Betul. Terus SMA kan mulai dengan pergaulan tuh Mas. Terus ayo dolan, ayo. Itu berpengaruh nggak Mas itu? Berpengaruh banget sih. Saya jadi demi mengejar cita-cita saya harus bisa mengorbankan waktu buat bermain. Saya itu bermain ya seminggu sekali lah. Itu saja saya bermainnya itu basket ya. Saya olahraga. Kita aja mainnya itu cuma buat olahraga itu badannya sehat. Disambi main itu sudah termasuk. Kalau buat main game bareng mabar itu jarang sih saya. Oh gitu ya. Terus kalau dengan bimbel itu sendiri waktunya habis, maksud saya gini, oh misalnya sekolah dari jam pagi sampai jam berapa? Jam 12. Setelah itu apa? Setelah itu ya sholat, makan, terus les. Oh les bimbel itu ya? Setiap hari gitu? Iya, kalau dulu itu seminggu 3 kali, terus klasika seminggu 4 kali, terus ya semester akhir sudah setiap hari gitu. Udah pokoknya udah fokus ke sana ya Mas. Apa kesulitannya Mas kalau dalam mengerjakan soal-soal yang dimunculkan di SBMPTN? Sulitnya itu menjaga ketenangan diri. Jadi menjaga ketenangan diri. Oh gitu. Jadi kita tuh setidaknya saya kalau ngarep itu harus fokus. Pikiran saya tuh harus ada di soal itu. Kalau saya mikir yang lain itu langsung buyar. Fokusnya buyar, langsung nggak bisa mikir lagi. Apalagi soalnya tuh kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan kata per kata itu harus saya translate di otak saya sendiri. Jadi saya harus fokus. Bacanya itu juga pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti malah gitu. Enggak dapat gitu artinya. Artinya nggak dapat sehingga ya itulah kehilangan gitu ya. Kemudian kalau tryout itu yang diadakan di SSCI itu nilainya berapa Mas? Lucu sih. Gimana? Saya tuh nggak pernah bagus ya. Oh yang di tryoutnya itu nggak pernah bagus? Saya tuh tryout maksimal itu skornya itu 600. Harusnya berapa kalau bagus itu berapa Mas? Yang bagus itu kalau masuk teknik elektro itu minimal 700 lah. Tapi saya ternyata cuma 600 terus gimana? Kan kurang 100 ya terlalu. Gimana gitu terus wah waktu UTBK nilainya keluar saya kaget banget Pak. Oh iya? Nilai saya ternyata tinggi. Oh gitu waktu UTBK itu? Yang ikut di SBMPTN itu keluar ya nilainya? Iya nilainya keluar. Terus nilai keluar dia masuk ke dalam ranking. Oh ini masuk ini sekian gitu ya? Iya sama sistemnya di. Waktu mengerjakan itu juga maksud saya karena sudah terlatih di tryout itu jadi hatinya juga tidak terlalu gini. Iya mentalnya sudah terbiasa gitu lihat soal yang panjang itu sudah nggak kaget lagi gitu. Sudah ini dibaca pelan. Jawabannya ketemu lanjut. Terus kalau misalnya udah soal akademis ya soal matematika, fisika, biologi gitu yang saya lakukan itu pertama jangan digarap dulu. Misalnya ada soal 1 sampai 20. Itu saya 1 sampai 20 itu saya scroll dulu. Saya catat mana yang saya bisa. Jadi gitu. 1 skip, 2 skip, 3 skip, 4 bisa saya kerjakan. Langsung kerjakan gitu. Saya catat dulu nomor 4. Skip lagi. Oh, 7 bisa saya kerjakan, catat 7. Skip lagi, 11 bisa saya kerjakan, catat 11. Terus sudah sampai 20 yang saya catat tadi itu saya kerjakan dulu. Terus dapat 5 soal, 15 soalnya saya kerjakan di nomor 1. Ya baru bisa. Gitu. Jadi yang bisa dulu yang dikerjakan. Iya. Jadi nggak nomor 1 kok angin pikirnya lama gitu enggak? Daripada nomor 1 macet setengah jalan, nah, waktunya baru kerjakan setengah jalan itu kan sangat berharga kan Pak. Jadi saya harus mengerjakan menggunakan metode saya sendiri. Gitu. Kalau sebetulnya yang diajarkan oleh bimbel itu apa sih Mas? Kalau menurut panjenengan itu? Yang diajarkan oleh bimbel itu kepada siswa gitu dalam mempersiapkan ini itu apa Mas? Nah, yang pertama itu yang saya sangat hargai itu cara menganalisis soal. Cara menganalisis soal. Kayak misalnya dalam soal matematika ya, ada 2 variabel dan 1 konjungsi. Konjungsi di tengah itu dan ataupun atau itu dan sama atau ya, cuma beda 1 kata itu cara ngerjakannya sudah beda. Iya, rumusnya sudah beda. Jadi itu cara menganalisis soal itu sangat-sangat diajarkan di sini. Sehingga
kita diajarkan bagaimana menganalisis soal dengan dengan kita menganalisis soal, jadi kita bisa mengerti dan bisa mengerjakan gitu, gitu ya. Terus gini Mas, pertanyaan saya gini, saya SMA itu ya waktu dulu saya SMA itu, gembira dia tuh Mas. Pernah bolos ya? Enggak. Cita-cita saya terlalu berharga untuk bolos ya. Gitu ya. Dolan-dolan gitu sama teman-teman. Enggak. Walaupun online saya nggak pernah bolos game itu, nggak pernah. Kecuali kalau harus banget. Harus banget itu pun saya, misalnya saya sambil pergi ya. Saya aja sambil game di HP itu. Paling nggak absen atau screen record dilihat lagi kayak gitu. Ya memang repot sih tapi ya. Nah teman-teman gimana kan ada tuh kelompok misalnya, jadi kan mungkin ikut geng SMA apa kan ada geng? Lo kan biasanya juga pergi teman-teman berkelompok gitu ya, gitu. Oh itu dulu waktu masih kelas 1 itu waktu masih kelas 1 kelas 10 waktu masih baru gitu, masih belum ada itulah, belum ada hiroan untuk dipegang gitu. Masih main gitu. Setiap minggu main, Sabtu main gitu. Motoran bareng-bareng. Terus waktu pandemi itu mainnya game. Terus mulai kelas 1 akhir katanya mau dibibelin di sini, mau di les di sini. Terus jadi saya kurangin mainnya. Biar besok waktu sudah mulai bibel saya nggak kaget gitu. Nggak kaget tiba-tiba kok, waduh kok les setiap minggu gitu, setiap Senin, Rabu, Jumat setiap les. Terus nanti capek, terus kayak kurang mainnya gitu. Jadi saya mainnya dikurangin pelan-pelan. Itu ngomong-ngomong pacarnya juga lulus sama SBMPTN. Enggak tahu saya tidak. Lah gimana kalau misalnya belajar terus? Pacarnya juga sama lulus juga. Pacarnya SNM. Hah? SNM. Oh ikut SNM. Di UGM juga. Oh ya. Jadi beda ya dia lulus. Tapi fakultasnya lain. Ya lain. Itu waktu kalau pergi sama pacarnya itu kapan itu? Kalau pas lagi sibuk itu kan, dolannya kapan gitu kan? Ngatur waktunya. Saya itu jujur ya, saya itu pacaran sudah lama tapi belum pernah pergi berdua. Lah terus apa? Virtual? Enggak, saya lebih suka kalau main ke rumahnya. Oh, dolanin jadi rumahnya. Saya main ke rumahnya sama ya dia, sama bapaknya sama ibunya. Oh, ngobrol berempat itu lebih enak. Atau pacarnya ke rumah saya ngobrol ketemu sama bapak ibu juga, itu lebih enak. Karena kalau pergi berdua itu saya belum bisa tanggung jawab Pak. Jujur saya itu takut kalau di jalan kenapa saya belum bisa tanggung jawab. Malah repot ya. Kita kasih topik ini jadi ngawur. Jadi teman-teman sekalian, kenapa itu saya minta Mas Satria untuk bercerita, karena masa-masa SMA itu masa-masa yang penuh ceria gitu, gembira ria tulan ke sana. Tapi bagaimana dengan cita-cita gitu loh. Jadi gembira ria dan bagaimana dengan cita-cita, ternyata Mas Satria bisa mengkombinasikan model gembira rianya bersama pacarnya dan tanda petik dan teman-temannya demi untuk meraih cita-cita. Ini satu cerita yang cukup menarik buat teman-teman semua yang sedang menuju cita-cita masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang paling penting adalah bagaimana bimbingan belajar itu, bimbel itu bisa mengarahkan dan bisa mempermudah ketika masuk harus mengerjakan soal-soal di ujian. Gitu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, salam.